Anak giliran saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agung dari Dekopin Pusat, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kondisi yang sangat baik sebenarnya. Sebelumnya ingin saya uraikan dulu bahwa Koprumnas ini adalah ciptaan saya. Karena sampai detik ini bentuk koperasi yang seperti Koprumnas itu belum ada. Jadi saya nggak bisa ngasih contoh. Minta contoh kemana? Karena Koprumnas ini adalah penjelmaan 4 inovasi, karya, karsa, dan cipta yang disatukan. Yaitu koperasi, ya, Koprumnas yang hanya bergerak di perumahan. Dia juga koperasi sebagai developer. Makanya kita sebut Koprumnas Desko. Koprumnas adalah developer, D-nya. Koprumnas adalah e-commerce, marketingnya. Dan Koprumnas adalah syariah, S-nya itu. Dan terakhir Koprumnas adalah kooperasi. Jadi 4 inovasi disatukan ini sulit cari contoh. Karena pertama, Koprumnas ini harus bergerak sebagai developer. Ciri-ciri developer itu sebenarnya simpel. Saya 25 tahun di developer. Developer itu tugasnya 1, cari tanah, beli tanah. 2, mengurus perizinan perumahan. 3, membangun rumah. Dan 4, memasarkan. Itu developer. Nah, untuk memasarkan ini Koprumnas menggunakan sistem e-commerce, bukan konvensional. Ya, yaitu dengan cara memasarkan melalui elektronik digital online. Jadi dengan cara WA group, Facebook group, dan Instagram. Ya, kita harus mempunyai IT. Dan alhamdulillah kita sudah punya. Kemudian sebagai akhlak syariah, memang kita diwujudkan dalam perilaku, yaitu transaksinya tidak riba. Kalau dari awal harga rumah 180 juta sampai akhir 180 juta. Telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada denda. Itulah akhlak syariah yang dimaksudkan dengan Koprumnas. Kemudian Koprumnas adalah sebagai koperasi. Yaitu dia harus, anggota yang mau ngambil rumah itu harus jadi anggota. Yaitu bayar simpanan pokok 1 kali 300.000 dan bayar simpanan wajib 1,5 juta per bulan yang merupakan angsuran rumah. Nah, untuk Jonggol itu karena pionir, simpanan wajibnya 300, simpanan pokoknya 700.000 per bulan. Naik lagi bagi yang baru 800 dan naik lagi bagi yang baru lagi 900. Tapi yang sudah berjalan tetap 700. Ya. Misalnya sudah ngambil, Bu Epi ngambil misalnya ini masih ada 100 unit, bayar 700 sampai akhir. Itulah bentuk syariah kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk e-commerce, ini pasarkan, kita nggak punya marketing. Marketingnya adalah anggota. Ya. Makanya di dalam e-commerce itu Koprumnas membuat satu sistem. Ada yang namanya agen dulu, agen marketing dari anggota juga itu. Ada yang namanya cabang mandiri marketing dari anggota juga, dan ada yang namanya CEM, cabang eksklusif marketing, itu juga dari anggota. Nah, dari agen marketing dia boleh mencari anggota 25 orang dan dia saya kasih fee 2% per anggota, 2% per anggota diangsur setiap bulan 25.000, 25.000, maaf. Kemudian cabang mandiri marketing dia juga anggota, boleh cari 100 orang dan dikasih 2,5% dari harga jual rumah, diangsur 50.000 per bulan selama 8 tahun. Jadi ini maksudnya agar anggota yang merangkap sebagai cabang marketing mandiri dia bisa dapat gratis rumah dan dia juga bisa dapat uang bulanan kalau dia dapat 100 anggota. Ya.
Nah, banyak sudah yang sudah melaksanakan. Banyak cabang bank dari marketing mandiri yang tiap bulan itu dari 100 orang dia dapat 5 juta. Simpanan wajib yang 1,5 juta, maka dia bisa gratis. Dan masih bisa ngantongi 3,5 juta. Nah, yang terakhir CEM. Kalau dia mau jadi CEM. Nah, apa itu keuntungan CEM? Keuntungan CEM itu dia ditugaskan dalam satu lokasi, penanggung jawabnya dia sebagai CEM. Sebentar, nanti saya selesaikan dulu. Langsung poin aja, Pak. Klarifikasi, Pak. Klarifikasi yang tadi disebutkan. Dari apa yang kita Ini setelah ini nanti saya jawab. Ini nggak selesai. Ya. Dengarkan dulu. Jadi CEM ini Kita udah hatam ini. dia dapat 2,5% dari seluruh anggota yang ngambil di lokasi itu. Kalau cabang mandiri dapat ada 500, berarti CEM 500 kali 50.000. Berarti 25 juta sebulan. Dan dia juga dikasih keuntungan 40% dari keuntungan bersih Kompronas. Keuntungan bersih Kompronas sudah dipatok dari awal 20 juta per rumah. Dia akan dapat 8 juta kali jumlah kuota anggota yang ngambil di lokasi itu. Cukup besar. Nah, yang jadi persoalan, ini CEM yang sudah menyatakan diri sebagai CEM, ditugaskan untuk merekrut cabang mandiri tidak mampu. Sehingga yang anggota harusnya kuotanya di lokasi itu 1.000 anggota atau 1.000 rumah, hanya mampu 100. Sedangkan koperasi ini beli tanahnya itu diangsur 5 tahun, ada berbulan. Kita harus ngangsur pada pemilik tanah. Nah, sekarang kalau pada angsuran bulan keempat itu angsuran pertamanya hanya dapat 100 orang kali 300.000, pemilik tanahnya ngamuk. Harusnya kalau dia dapat 1.000 orang, 1.000 anggota, lancar kita. Nah, akibat tidak terpenuhinya CEM mengelola anggota, sehingga terjadilah kita diwan prestasi oleh pemilik tanah. Maka kita cari tanah pengganti. Karena anggota yang baru ada 100 itu kan harus tak ada lahannya. Saya sebagai pengurus harus tanggung jawab agar dia dicarikan lagi lahan baru. Nah, ini pun CEM harus pindah ke lahan baru karena lahan yang lama ini nggak mampu 100%. Nah, ini ya, selesai ke sana. Namun demikian, saya sebagai ketua sebenarnya tidak menginginkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu atau saudaraku semua ini untuk keluar dari Kompronas. Tapi ini ada beberapa hal yang sudah saya berikan keterbukaan. Ini jujur saja, kita membuka WA grup, di mana WA grup anggota, WA grup CEM, WA grup cabang mandiri. Ada teman-teman ini yang provokatif, sehingga teman-teman yang lain itu merasa tidak harmonis lagi. Nah, akhirnya ya terpaksa saya tutup grup itu. Karena tujuan kita ini bukan saling provokatif. Nah itu. Jadi inilah yang cikal bakal bapak-bapak ibu yang hadir ini, diantaranya seperti Ibu Jureda. Saya pernah komunikasi, baik WA maupun apa istilahnya telepon bahkan ya. Saya pernah telepon nggak? nggak WA aja ya. tidak pernah. WA saja, Oke. ya saling kita ya berdiskusi di WA. Tapi memang Bu Juraida ini berbeda pandangan dengan Pak, saya hanya bertanya berdasarkan surat pemberhentian saya. Jangan diarahkan kemana-mana. Dengar, pemerintahan itu akibat. Tidak mungkin saya semena-mena memberhentikan ibu kalau nggak ada akibat. Jadi begini, sudah beberapa kali kita dialog dalam WA. Ibu tidak sejalan dengan kita. Jadi kalau tidak sejalan dengan kita, ya susah. Pak, ini ada WA Bapak loh. Jawaban terakhir. Diberikan kepada Pak Deputi. Pak ini. Ya, WA itu banyak yang sudah saya terima dari ibu. Ya. Jadi saya pikir kalau saya jadi ibu ini, ada dua pilihannya. Kalau sudah tak senang dengan Kompronas, apa sih Kompronas? Bikin aja Kompronas sendiri. Karena yang membutuhkan rumah itu bukan hanya ibu. Oke. Banyak orang, ini orang ribuan masih butuh.
Ibu nggak butuh ya nggak apa-apa, tapi jangan hancurkan Kopimnas dengan cara Saya tidak ibu. menghancurkan Kopimnas. Bapak saya yang saya nggak terima cara Bapak memberhentikan saya.